Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya meneruskan hadis 40 yang berkaitan dengan dasar-dasar berdirinya Nahdlatul Ulama. Dan mudah-mudahan tadabbur panjenengan kali kula niki diterami Allah Subhanahu wa taala, dianggap amal yang saleh, dianggap amal yang ikhlas. Dan mudah-mudahan Allah memberikan thawab fid dunya hatta al-akhirah teriring syafaat Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-9 ini berbunyi, innallaha la yu'adzibul ammata fi amalil khas. Sesungguhnya Allah tidak menyiksa, tidak mengazab orang umum semua bi amalil khasi, disebabkan karena amalnya orang khusus. Artinya amal orang yang satu atau dua yang tidak tampakkan secara umum. Hatta yarau, sehingga kaum itu melihat al-munkara, kemungkaran, baina dhahrinihim, di antara tampak di lingkungan masyarakat tersebut, di depan masyarakat tersebut, bersama masyarakat tersebut, wahum qadiruna, sedangkan mereka kaum atau orang umum qadiruna itu mampu ala ayyunkiruhu, atas ingkar terhadap kemungkaran yang ada. Tetapi secara kenyataan fala yungkiruna, dia tidak mengingkari kemaksiatan yang ada, dia tidak mengingkari kemungkaran yang ada. Padahal sudah tampak di masyarakat umum, dia tahu. Fa idza fa'alu, ketika orang umum itu sudah seperti itu, membiarkan kemungkaran di mana-mana, azaballahul amatah, maka Allah akan mengazab orang umum, masyarakat banyak, wal khassa, dan orang khusus. Artinya apa? Ketika kemungkaran itu sudah tampak di masyarakat, tugas kita itu adalah untuk mengingatkan mereka bahwa itu kemungkaran. Supaya apa? Supaya mereka menjauhi kemungkaran tersebut. Tetapi satu sisi lain, seumpama masyarakat itu membiarkan kemungkaran yang ada, padahal itu di antara mereka atau bersama mereka kemungkaran tersebut, kok dia diam, tidak mau mengingkari padahal dia punya kemampuan, maka Allah akan menyiksa masyarakat secara umum dan khusus. Artinya apa? Kemungkaran itu wajib kita hilangkan. Kemungkaran itu kita dorong, kita geser supaya tobat. Tapi menjadi persoalan bahwa kadang kemungkaran itu merajalela di mana-mana. Nah, sikap kita bagaimana? Tetap sikap kita itu bergerak untuk mengingatkan mereka supaya mereka sadar bahwa kalau kemungkaran itu dilakukan dengan secara terbuka, efeknya adalah Allah menyiksa terhadap semua umat yang ada, baik orang umum atau orang khusus. Artinya apa? Bukan pada orang yang menjalankan kemungkaran tok, tapi orang yang membiarkan kemungkaran itu juga kena azab. Nah, ini terjadi di masyarakat, bisa terjadi. Panjenengan kali kula masuk wilayah niku.
Maka hadis ke-9 yang mengingatkan kita, ketika ada kemungkaran secara umum, secara terbuka, wajib panjenengan kali kula mengingatkan mereka. Kalau tidak, efeknya adalah Allah Ta'ala menurunkan azab terhadap semua, termasuk ulama bisa terjadi, panjenengan ahli ibadah, itu sudah kena azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan orang khusus yang menyalahkan maksiat yang ada, kemungkaran yang ada. Ini harus difahami. Di hadis yang lain Rasulullah menjelaskan, innan nasa idza ra'au zalim, sesungguhnya manusia banyak ketika dia melihat kezaliman yang ada, falam ya'khudhu ala yadayhi, di mana dia tidak menekan, dia tidak memegang mereka supaya tidak bergerak dalam menjalankan kezaliman yang ada dengan kekuatan kita, ausyaka ya'mullahu ta'ala bi'iqabin minhu, maka akan terjadi nantinya Allah Ta'ala mengumumkan, meratakan semua siksa terhadap mereka walaupun dia tidak melakukan atau melakukan. Karena pada dasarnya adalah ketika orang maksiat itu mestinya dia berusaha untuk menutupi, tidak diumbar. Itu hadis menjelaskan seperti itu. Artinya apa? Ketika kita tidak menampakkan kemungkaran yang ada, kemudian dia berusaha tobat pada Allah, Allah cepat mengampuninya. Tetapi menjadi persoalan yang kadang muncul, kita lihat di lapangan, orang melakukan maksiat itu bangga dengan kemaksiatan yang ada. Hal ini seumpama dilakukan orang yang melakukan kemungkaran maksiat itu tanpa tendeng aling-aling, bahkan dia takabur dengan maksiat ada, walaupun kecil, pada akhirnya ada penjelasan hadis, maksiat itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita maksimal melakukan pengampunan, minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hadisnya adalah ketika orang terbuka melakukan kemaksiatan, dia tidak malu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekecil apapun dosa yang ada tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini panjenengan kali kalau seorang muslim, seorang mukmin yang kuat keimanannya, berusaha menatris persoalan. Ini ono masalah kemungkaran, kita harus berusaha langkah demi langkah supaya kemungkaran itu menjauh, semua kemungkaran itu selesai. Walaupun pada akhirnya kita tidak mampu, usahakan kita berdoa, usahakan minta tolong pada orang lain, bahkan pemerintah. Ketika ada kemungkaran yang masif, tugasnya adalah panjenengan juga pemerintah. Ini kadang yang perlu bijaksana, yang perlu analisa panjang kali kulo harus dilakukan. Bukan kemudian diam tanpa lapor kepada orang yang berhak untuk menyelesaikan, bahkan kemudian kita lari dengan melihat kemaksiatan yang ada. Ini na'udzubillah min syarri dzalik. Sebab ada ayat yang menjelaskan dalam hal ini yang berkaitan dengan hadis ini, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina dzalamu minkum. Kamu harus berusaha menjauh takwa, takut adanya fitnah di mana tidak akan mungkin musibah orang-orang melakukan zalim secara khusus. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Allah sungguh siksanya itu sangat-sangat keras. Ayat ini menjelaskan ketika fitnah itu sudah merebak tanpa koreksi panjenengan, tanpa reaksi panjenengan ada maksiat supaya diselesaikan, supaya menjauh kemaksiatannya, supaya selesai, maka fitnah akan muncul di sana. Orang zalim secara umum, baik yang di situ baik dan tidak baik bersama masyarakat, akan disiksa Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berat. Maka poin hadis dan ayat ini menjelaskan bahwa tanggung jawab panjenengan itu harus dilakukan ketika ada maksiat. Akhirnya apa? Kalaupun tidak mampu, kita harus berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kemungkaran itu selesai. Bukan berarti orang berdoa tanpa ada manfaat, ada manfaat. Tetapi reaksi lapangan juga harus ada. Tidak hanya berdoa, ketika mampu dengan tangan, ya tangan. Kalau enggak, dengan doa semaksimal mungkin. Insya Allah dengan doa panjenengan, reaksi masyarakat untuk menanggulangi kemasyarakatan, masyarakat yang tidak beradab karena kemungkaran, bisa kita selamatkan dan Allah menyerahkan panjenengan, tidak ada azab yang secara umum jatuh pada panjenengan kali kulo dan masyarakat. Dan mudah-mudahan panjenengan kali kulo diberi jalan oleh Allah yang lurus
jalannya orang-orang beriman sesuai Al-Quran hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.